Di sisi lain, Abe yang saat ini telah menjadi buronan langsung pergi menuju rumah mantan istrinya, yaitu Kelly. Di sana ia menemui putranya yang bernama Jack. Abe pun menyuruh keluarganya untuk segera pergi. Namun saat itu istrinya tak percaya sampai membuat mereka cekcok. Karena suami baru Kelly tak suka melihatnya, akhirnya ia menelpon FBI sampai akhirnya Abe ditangkap. Sebelum pergi, Abe mendesak Kelly untuk membawa putra mereka, Jack, dan meninggalkan kota yang saat ini tidak aman. Sementara itu, Thomas memaksa Agus dan Jim untuk mengeluarkan tubuh Kapten Redfern dari kamar mayat dan kemudian membuangnya sebelum mayat itu diteliti oleh pihak lain dan rencananya akan terbongkar. Di sisi lain, Abraham mengunjungi setiap rumah korban pesawat dan bermaksud untuk mengeksekusi setiap orang yang terinfeksi yang dia temukan di sana, karena ia yakin bahwa semua mayat di bandara yang hilang akan pergi menuju rumah masing-masing. Tetapi karena fisik Abraham yang lemah dan kalah jumlah, dia hampir terbunuh. Untuk menghindari FBI, Nora dan ibunya meninggalkan apartemen. FBI juga memburunya karena Nora turut ikut serta dalam pembunuhan Kapten Redfern. Saat malam tiba, jalanan mulai penuh dengan parasit. Hal itu memaksa Nora untuk mencari perlindungan di toko milik Abraham. Sementara itu, Fred kembali ke kantornya dan menemukan bahwa rekan kerjanya telah terinfeksi. Ia membunuh mereka. Dan ia menemukan bahwa ternyata sinar matahari dapat menghancurkan parasit itu. Selanjutnya, Fred mencoba membujuk ayahnya untuk melarikan diri dari ancaman parasit itu. Namun ia gagal. Bertepatan dengan saat ini, terjadilah gerhana matahari. Gerhana itu memberikan kesempatan bagi parasit untuk menginfeksi lebih banyak korban pada siang hari. Di tengah kekacauan, Abe lolos setelah 2 agen FBI yang mengangkutnya tewas diserang oleh parasit. Di tempat yang sama, Agus dan rekannya tiba-tiba diserang oleh para parasit. Agus menghancurkan kepala parasit itu sampai mengeluarkan cacing-cacing. Cacing-cacing itu tak sengaja memasuki kulit rekan Agus. Di sela ia panik, mereka berdua tiba-tiba ditangkap karena dianggap menyerang penduduk. Abe yang telah berhasil lolos melanjutkan perjalanan ke toko Abraham, di mana dia di sana bertemu kembali dengan Nora. Suami Luz yang bernama Roger tiba di rumah sepulang kerja tanpa menyadari kengerian yang menantinya. Dia lolos dari para parasit di jalan, namun endingnya ia malah diserang oleh istrinya sendiri, yaitu Luz yang telah terinfeksi. Scene kembali memperlihatkan gelas balik Abraham. Saat itu Thomas mengamati keterampilan mengukir kayu Abraham dan memerintahkannya untuk membuat peti raksasa dan mengukir desain yang rumit di atasnya. It's quite tasty. Kembali ke saat ini, Abe dan Nora bersembunyi di toko Abraham dan mengumpulkan senjata dan persediaan. Selanjutnya, Abe dan timnya menghampiri rumah Jim untuk menjelaskan kepada istri Jim yang saat itu menderita kanker. Abe menjelaskan kebenaran bahwasanya Jim telah menerima suap dari pihak musuh hanya untuk menyembuhkan kanker istrinya itu. Jim saat itu juga bersumpah untuk selalu membantu Abe dan Nora untuk menebus semua kesalahannya. Setelah kesepakatan itu, Abe merumuskan sebuah rencana untuk menggunakan Jim sebagai umpan untuk memancing Thomas agar membawa mereka menuju sang master, atau makhluk yang diklaim sebagai induk atau pengendali parasit lain. Rencana berjalan mulus di awal, namun setelah itu Thomas mencium bau pedang perak yang merupakan kelemahannya. Rencana pun terbongkar dan Thomas pun mendadak menyerang Abraham yang merupakan pemilik pedang perak itu sampai membuatnya hampir tewas.
Untungnya Abe datang dan menembakkan peluru perak. Namun sayangnya Thomas masih bertahan dan berhasil kabur. Setelah pertemuan mereka yang gagal dengan Thomas, Abe, Nora, Jim, dan Abraham berkumpul kembali sambil menunggu pembalasan dari sang master karena telah menyerang Thomas. Dalam perjalanan, mereka masuk ke toko perlengkapan medis untuk membeli lampu ultraviolet untuk memerangi para parasit itu. Di sana mereka juga bertemu dengan Fred yang mana ia juga memiliki tujuan yang sama. Akhirnya mereka pun bergabung. Setelah itu, Abe dan timnya mampir ke toko makanan untuk memenuhi persediaan. Namun sesaat kemudian, para parasit tiba-tiba datang menyerang mereka. Mereka pun terjebak di dalam toko bersama dengan pembeli lainnya, termasuk peretas kelas kakap suruhan Palmer yang bernama Felder. Felder juga tak menyangka soal kengerian ini dan memohon kepada Abe untuk meminta bergabung. Saat itu, Abraham menjelaskan bahwa sang master telah mengendalikan para parasit untuk memburu mereka secara khusus. Hal itu dibuktikan dengan salah satu teman Felder yang dibiarkan lolos oleh para parasit itu. Selama pertempuran di luar, Jim terinfeksi. Abe dan Nora mengeluarkan cacing dari wajahnya dengan harapan bahwa cacing itu belum menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun ternyata cacing-cacing itu telah menginfeksi Jim. Jim akhirnya memohon untuk dibunuh sebelum ia bermutasi. Abraham pun setuju dan Fred pun akhirnya menembak Jim dengan tak terduga. Sementara itu, para parasit semakin kuat dan memaksa mereka untuk bertempur. Singkat cerita, Abe dan lainnya berhasil lolos dengan melarikan diri menggunakan truk pengiriman yang diparkir di luar sana. Selanjutnya, setelah mereka berhasil lolos, Abe dan yang lainnya pergi ke rumah Kelly. Untungnya, Abe datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkan putranya dari ayah barunya yang telah terinfeksi. Abraham, Felder, Fred, dan Jack kembali ke toko milik Abraham. Sementara itu, Abe dan Nora tetap tinggal di rumahnya untuk membakar tubuh suami baru Kelly dan juga menunggu Kelly yang telah hilang. Tak hanya itu, Felder juga sedih karena seisi gedung apartemennya juga telah terinfeksi, terutama keluarganya. Fred mencoba meyakinkannya untuk ikut saja untuk bergabung dengan mereka. Di toko Abraham, Fred setuju untuk bergabung dengan misi Abraham. Dan karena merasa bersalah, akhirnya Felder mengaku bertanggung jawab atas kerusakan jaringan komunikasi di kota. Karenanya, informasi dan bantuan pun menjadi terhambat. Felder juga mengakui bahwa dirinya hanyalah suruhan dari Tuan Palmer. Di sini, Abraham mulai berasumsi bahwa Tuan Palmer juga termasuk dalang dari peristiwa ini. Di tempat lain, teman Agus ternyata telah sepenuhnya terinfeksi. Saat dalam perjalanan ke tahanan kota, ia mendadak menyerang penumpang di dalam mobil polisi sampai membuat mobil itu menabrak. Untungnya, Agus berhasil lolos dan selanjutnya ia membunuh temannya itu sebelum ia melarikan diri. Dalam kilas balik Perang Dunia II, Abraham muda yang dipersenjatai dengan pisau yang disembunyikannya mencoba membunuh sang master yang sedang memakan para tahanan.
Ia meremehkan kekuatan makhluk itu, dan makhluk itu pun merumukkan jari-jarinya dengan tangannya yang sangat besar. Keesokan harinya, Thomas mengirimnya ke kelompok yang akan dieksekusi mati. Namun, untungnya, para tahanan memiliki kesempatan melarikan diri berkat serangan sekutu yang mendadak di camp itu. Thomas yang melarikan diri dari sekutu tiba di sebuah bunker rahasia di dalam hutan yang menampung peti mati sang master. Ternyata inilah senjata biologi yang digunakan Thomas, yaitu sang master, sejenis parasit purba yang telah bertahan selama jutaan tahun. Di tengah Thomas sekarat akibat serangan sekutu, sang master menghampirinya dan kemudian mentransfusikan cacing ke dalam tubuhnya. Hal itu memicu kelahiran kembali Thomas sebagai parasit cerdas yang abadi. Di toko Abraham, Zack berhasil melacak telepon Kelly di laptop. Tetapi setelah Abe menelusurinya, ia malah mendapatkan informasi bahwa seorang wanita tunawisma telah menemukan telepon Kelly di sebuah mobil Kelly yang telah ditinggalkan. Abe juga menemukan sesuatu yang janggal di HP Kelly. Dalam kilas balik sebelum kejadian ini, Kelly diserang di rumah oleh suami barunya yang telah terinfeksi. Kelly berhasil lolos, tetapi tanpa ia sadari cacing-cacing itu telah masuk ke tubuhnya lalu menginfeksinya. Selama 24 jam berikutnya, dia berangsur-angsur berubah dan mulai merasakan haus darah. Dengan kondisi setengah sadar, Kelly pergi ke rumah adiknya dengan berharap mencari bantuan. Namun setelah ia sampai, Kelly malah menyerang adiknya sekaligus anak adiknya itu. Kembali ke saat ini, saat Abe mencari Kelly di rumah adik Kelly, dia menemukan adik Kelly itu yang sekarat bersama anaknya. Abe pun terpaksa membunuhnya karena mereka telah terinfeksi. Abe juga menemukan kalung Kelly di tangan adiknya itu. Jiwa Abe pun hancur karena ia menyadari bahwa kemungkinan besar Kelly telah menyerang dan menginfeksi mereka. Sementara itu, Felder memberitahu Abraham bahwa mungkin saja ia bisa kembali memulihkan kerusakan yang diakibatkannya pada jaringan komunikasi kota. Tetapi untuk melakukannya, ia perlu menyusup ke markas Stoneheart Group milik Tuan Palmer. Merasa bahwa ini satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya, akhirnya Felder dan Fed nekat masuk ke markas Tuan Palmer dengan kedok pembasmi kota. Namun, asisten pribadi Palmer dan timnya mengetahui lalu mencegat mereka. Felder langsung dibawa ke hadapan Palmer. Di sana, Tuan Palmer mengungkapkan terus terang soal tujuannya yang sebenarnya. Palmer berkata bahwa dirinya mempunyai ambisi untuk menciptakan keabadian bagi seluruh makhluk hidup. Mengetahui bahwa talang dari wabah ini adalah Palmer, Felder langsung marah. Namun hal itu malah memperburuk suasana, dan pada akhirnya Palmer menyuruh asistennya itu untuk membunuhnya. Namun, asisten Palmer yang bernama Fish merasa iba dan malah melepaskannya. Fish juga mengakui bahwa dia sekarang mulai melakukan tindakan Tuan Palmer. Fed menawarinya untuk bergabung dengan tujuan mereka, tetapi Fish yang masih setia kepada Palmer menolaknya. Sementara itu, Kelly yang telah terinfeksi sepenuhnya dipanggil oleh Master di lorong pembuangan. Pikiran Kelly pun sepenuhnya dikendalikan oleh sang Master. Kelompok Abe berencana untuk menyusup ke sarang bawah tanah sang Master yang diyakini Abraham berada di dekat lokasi serangan sebelumnya. Abe ingin Nora tetap tinggal bersama Zack dan ibunya, namun Nora menolak dan Abe malah memberitahu Zack untuk menjaga ibu Nora lalu meninggalkannya. I love you. Kelompok pun berangkat ke lokasi dan mulai memasuki terowongan kereta api yang sepi untuk mencari sang Master.
Where is my ashtray? Where? Nora can help you when she... Jack yang menuruti permintaan rokok yang tak henti-hentinya dari ibu Nora, terpaksa meninggalkan toko untuk membelikannya rokok. Dia menemukan toko kelontong yang sepi, tapi perampok tiba-tiba datang, sampai Jack bersembunyi di ruang belakang dan bertemu dengan parasit. Untungnya Jack berhasil lolos. Bertepatan dengan saat itu, Agus masuk ke toko dan dipersenjatai dengan kapak untuk menumpas para parasit itu. Kembali ke peristiwa sebelumnya, setelah melarikan diri dari polisi, Agus kembali ke rumah dan menemukan keluarganya yang telah terinfeksi. Dia membunuh saudara laki-lakinya dan juga pemilik kos yang telah terinfeksi. Tetapi saat itu ia membiarkan ibunya hidup-hidup karena ia tak tega menyakitinya. Sementara itu, Abe dan yang lainnya menemukan sarang sang master. Namun di sana mereka hanya menemukan puluhan parasit yang telah berhibernasi. Perjalanan mereka berakhir di sebuah jalan buntu. Namun Abe menemukan lubang pada tembok itu. Abe memasuki lubang itu dan berhasil melewatinya. Namun ketika sampai, Abe mendengar suara Kelly berteriak minta tolong. Namun Abraham memperingatkannya bahwa itu hanyalah godaan dari sang master. Suara itu membawa Abe ke sebuah ruangan besar berisi peti mati sang master. Abe langsung merusak peti sang master. Namun sesaat kemudian, para parasit mengepungnya. Sang master pun menampakkan dirinya di hadapan Abe. Ketika Abe hampir terbunuh, Fred, Abraham, dan Nora tiba di sana, lalu meletakkan bom sinar UV buatannya sendiri. Sinar itu membunuh beberapa parasit dan memukul mundur sang master. Abraham masih ingin mengejar sang master, tetapi ia terpaksa mundur ketika mereka menemukan ribuan manusia yang telah terinfeksi di dalam gua yang saat itu sedang berhibernasi. Mereka kembali ke toko. Jack bertemu kembali dengan ayahnya dan memastikan bahwa dirinya baik-baik saja. Felder yang sebelumnya pergi mencari alat-alat yang dibutuhkan, kembali dengan peralatan komputer dan berencana untuk menggunakan sistem peringatan darurat untuk mengirimkan peringatan Abe tentang wabah parasit ini. Di tempat lain, Agus melakukan perampokan terhadap temannya sendiri. Ia memaksa untuk menyerahkan senjata, amunisi, serta uang tunai. Tak hanya itu, Agus menggeledah truk yang akan dikirim oleh temannya itu. Berharap isinya adalah barang berharga, ia malah menemukan puluhan parasit di dalamnya. Sontak Agus pun langsung menyerang mereka, sekaligus bertempur dengan temannya itu. Di tengah baku tembak, kelompok misterius yang dipimpin oleh parasit yang bernama Faun tiba-tiba datang lalu membantu Agus. Namun setelah itu kelompok Faun menyerang Agus dan kemudian menculiknya. Sementara itu, Felder dan Abe menyiarkan sebagian pengumumannya soal wabah ini sebelum stasiun TV memblokir sinyalnya. Namun saat itu Gabby yang telah dikendalikan oleh sang master tiba-tiba masuk ke toko lalu menyerang ibu Nora. Sementara itu, Thomas dan pasukannya juga menyerbu toko. Mengetahui itu, Abraham dan yang lainnya terpaksa melarikan diri melalui jalan rahasia. Sebelum keluar, Nora sempat memenggal kepala ibunya itu untuk mencegahnya terinfeksi sepenuhnya. Sementara itu, Abraham lalai karena ia telah meninggalkan koleksi jantung parasit yang masih berletak dari istrinya yang sudah meninggal, yaitu Miriam. Scene pun memperlihatkan kilas balik ke tahun 1967. Di masa itu, wabah ini sebenarnya telah terjadi. Di sini mengungkapkan bagaimana Thomas memancing Abraham untuk membunuh sang master. Thomas berhasil memancing Abraham dan kemudian menjebaknya di sebuah sumur.
I'll leave you here to ponder. Come back and face me! I'm lost! Sontak, hal itu membuat keluarga Abraham tidak terlindungi. Benar saja, ketika Abraham berhasil lolos dan tiba di rumah, dia menemukan semua keluarganya yang telah terinfeksi. Ia pun terpaksa memenggalnya dan mengambil jantung istrinya itu yang penuh cacing itu sebagai kenang-kenangan. Kembali ke saat ini, sang master muncul dan membantu memulihkan Tuan Palmer yang saat itu sedang sekarat. Dengan meneteskan cairan tubuh dari jarinya ke tenggorokan Palmer, Tuan Palmer pun mendadak sehat. Setelah lolos dari toko, akhirnya para tim pun berkumpul kembali. Mereka menyimpulkan bahwa sang master pasti membutuhkan peti matinya untuk diperbaiki dan bersarang di dekatnya. Abe dan Fred memulai misi pengintaian yang membawa mereka ke penthouse milik Gabby yang telah direnovasi. Menggunakan keterampilan pembasmi dan pengetahuan seluk-beluk daerah itu, Fred menyusup melalui lorong bawah tanah yang terhubung menuju selokan jalan raya gedung terdekat. Di dalam, mereka menemukan peti sang master dan menduga ia ada di dekatnya. Namun, para parasit mulai mengejarnya. Sebelum kabur, Fred sempat melepas penutup lubang jalan dan membanjiri selokan dengan sinar matahari untuk menghalangi parasit yang melewatinya. Sementara itu, Palmer marah karena sang master memilih untuk memulihkan kesehatannya daripada memberikan keabadian. Thomas pun meyakinkan Palmer bahwa sang master akan memberikan keabadian setelah ia menyelesaikan tujuan sang master. Saat itu, Fish merasa bahwa Palmer telah bertindak terlalu jauh. Hal itu memaksa Fish untuk berhenti bekerja sebagai asisten Palmer. Di sana, Palmer malah marah lalu memecatnya. What will you do without me to protect you? Setelah itu, Palmer dan Thomas didatangi oleh Badan Kesehatan Dunia bersama dengan pemimpin dari CDC, yaitu Tuan Banner. Di sana, mereka berencana untuk mengkarantina seluruh negara sebelum wabah menyebar. Mengetahui bahwa rencana untuk menyebar parasit ini akan segera gagal, akhirnya Palmer membunuh Badan Kesehatan itu dengan melemparkannya dari atas gedung, agar ia mati terlihat seperti bunuh diri. Palmer juga mengancam Tuan Banner untuk menutup mulutnya atas semua yang telah ia lihat. Setelah mengetahui lokasi peti sang master, Abe dan timnya bersiap untuk menyerang penthouse milik Gabby. Fred meletakkan dinamitnya untuk menghambat segerombolan parasit itu. Tim mulai memasuki penthouse dan melawan lebih banyak parasit, termasuk Gabby dan Thomas. Di lantai atas, Abraham dan Abe menghadapi Master dan mengiringnya menuju cahaya. Hal itu membuat sang Master terbakar parah, walau tidak sepenuhnya. Berharap bahwa sang master akan mati, ternyata sang master masih bertahan dan kemudian bersembunyi. Saat itu Thomas hampir memenangkan pertempuran itu, namun karena kekalahan sang master membuat mereka ikut terpukul mundur. Abraham dan yang lainnya tercengang karena sinar matahari gagal membunuh sang master, padahal hanya itulah kesempatan mereka untuk membunuhnya. Tim pun memutuskan untuk kembali dengan sia-sia. Saat di tengah perjalanan, Zack berpura-pura terkena serangan asma untuk mengelabui tim agar mereka berhenti di rumah Kelly, yaitu ibunya. Setelah sampai di rumah ibunya, Zack malah mengambil album foto keluarga. Kelly yang sekarang telah menjadi parasit muncul, lalu memanggil Zack.
Abe mencoba melindunginya, lalu menembaki Kelly sebelum dia kabur. Hal itu membuat perasaan Jack hancur melihat ibunya tersiksa di hadapannya. Di sana Abraham juga memperingatkan Abe bahwa sang master akan menggunakan ingatan Kelly untuk melacak mereka. Sementara itu, di sisi lain, Agus yang sebelumnya telah diculik Vaughn telah dibebaskan. Di sana, Vaughn memberitahu Agus bahwa sang master adalah salah satu kelompok parasit kuno yang telah memutuskan gencatan senjata di antara mereka sekitar jutaan tahun yang lalu. Mereka saat ini sedang memburu sang master itu. Vaughn memperlihatkan ketujuh parasit yang masih berhibernasi. Mereka sebenarnya terbangun, dan hanya Vaughn lah yang mengerti kode perintah mereka. Alasannya menculik Agus adalah karena mereka membutuhkan manusia untuk memulai misi. Mengingat Vaughn dan timnya adalah makhluk parasit yang mana sinar matahari akan menghambat misi mereka. Agus pun menerima untuk bergabung dengan alasan ia juga sekaligus membalaskan dendamnya atas hal yang menimpa ibunya.